Baiklah, pembicara yang ketiga adalah beliau Bapak Lukman Hakim Saifuddin yang dalam kesempatan ini menyiapkan makalah berjudul Indonesia adalah negara agamis, merumuskan relasi agama dan negara dalam perspektif Pancasila. Saya persilakan Pak Lukman untuk menggunakan waktu selama 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Munir Mulkan, Profesor Kailan, Bapak-bapak sekalian, Pak Joyo di sini saya lihat ada Pak Hendro. Yang saya hormati, ya ternyata dugaan saya meleset ini, Prof. Semula saya terus terang ketika memenuhi undangan ini, saya merasa bahwa saya akan bertemu dengan sejumlah profesor doktor gitu, yang pastilah sangat serius dalam mengkaji materi kita. Tapi ternyata justru lucu-lucu juga ini. Jadi banyak anekdotnya, banyak. Saya pikir politisi kalah lucu dengan akademisi kita sekarang. Ya. Jadi ya karena waktunya sangat singkat, saya ingin masuk saja kepada substansi sebagaimana yang diharapkan oleh panitia. Kepada saya dimintakan untuk bicara tentang relasi hubungan antara agama dengan negara. Ini sebenarnya sesuatu yang menurut hemat saya perdebatan yang sangat klasik begitu, dan tidak akan pernah selesai karena saya sependapat dengan Profesor Munir Mulkan yang mengatakan bahwa ketika agama sudah membumi maka itu menjadi sesuatu yang debatable begitu. Kitab suci itu di mana-mana satu, tapi kemudian pemahaman orang terhadap yang satu itu pasti beragam gitu. Karena dia sudah tidak, ya karena dia sudah membumi dan yang menafsirkan adalah manusia yang punya pikirannya sendiri-sendiri berdasarkan lingkungan strategis yang ada, yang dialaminya gitu. Nah, relasi agama dengan negara ini selalu akan fluktuatif, akan selalu berubah-ubah, kadang-kadang sangat harmonis, tapi juga kadang-kadang menghadapi ketegangan-ketegangannya sendiri karena selalu ada pengaruh dari persoalan-persoalan politik, persoalan ekonomi, persoalan budaya dan lain sebagainya gitu. Nah, dalam konteks Indonesia di mana mayoritas bangsa Indonesia itu beragama Islam, maka sebenarnya disinilah persoalan hubungan ini menjadi sesuatu yang meskipun antara negara dengan agama itu bisa dibedakan, tapi sulit sekali untuk dipisahkan begitu. Kenapa? Karena memang ketika kita bicara agama, pastilah warna Islam yang akan dominan. Tidak saja karena mayoritas bangsa ini beragama Islam, tapi juga karena dalam agama Islam itu begitu banyak hal diatur oleh agama Islam ini. Jangankan persoalan-persoalan kemasyarakatan, persoalan kenegaraan, kebangsaan, persoalan yang amat sangat personal saja Islam mengaturnya gitu. Masuk toilet saja itu ada tata caranya, ada adab sopan santunnya, ada aturannya. Hubungan suami istri itu diatur bagaimana sebaiknya. Jadi hal-hal yang amat sangat personal saja diatur, apalagi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Dan Islam sangat kaya dengan hal-hal seperti itu, sehingga agak sulit untuk memenuhi permintaan bahwa sebaiknya negara dengan agama itu dipisahkan. Karena ini sesuatu yang nampaknya mustahil, ibarat sekeping mata uang logam, dua sisi itu meskipun bisa dibedakan, tapi sulit sekali untuk dipisahkan. Nah, saya melihat hubungan ini kemudian kadang-kadang harmonis, kadang-kadang tidak. Nah, sebelum sampai kepada apa yang menyebabkan ketegangan-ketegangan itu, meskipun tadi Profesor Munir Mulkan telah sedikit mengulas akar dari atau penyebab dari adanya ketegangan-ketegangan seperti itu, saya ingin lebih melihat terlebih dahulu apa sebenarnya makna dari negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa itu. Jadi
ini yang sebenarnya sesuatu yang sangat spesifik Indonesia. Kalau kita berangkat dari sejarah, misalnya ketika para pendiri bangsa ini membahas sebaiknya dasar negara kita itu apa, seperti yang tadi juga oleh Profesor Satya Rinanto diurai, perdebatan-perdebatan dalam BPUPK misalnya, bagaimana pandangan Supomo, bagaimana Hatta, bagaimana Soekarno, kita akan melihat betapa hubungan ini memang memiliki sesuatu yang sangat spesifik gitu. Mereka-mereka misalnya Hatta yang menghendaki bahwa seharusnya agama tidak menjadi dasar negara, Bung Karno juga seperti itu pun tetap punya nuansa-nuansa religiusitasnya. Misalnya Bung Karno mengatakan bagaimanapun juga saya tidak akan memilih monarki misalnya, karena itu tidak sejalan dengan pemahaman dia tentang Islam, bagaimana seharusnya pemimpin itu ditentukan atau dipilih atau ditetapkan gitu, karena itu harus dipilih sebagaimana yang dipahami oleh beliau begitu. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan pemahaman keagamaan itu sangat mewarnai justru pada mereka-mereka yang oleh para pengamat merupakan representasi dari kelompok apa yang disebut nasionalis itu, yang ingin memisahkan hal-hal yang bersifat norma, nilai-nilai agama dalam negara begitu. Nah, saya melihat bahwa hubungan negara dan agama dalam Pancasila atau dalam Undang-Undang Dasar itu punya makna-makna khusus. Pertama, saya memahami bahwa bagaimanapun juga ketika Pancasila dirumuskan, ketika Undang-Undang Dasar dirumuskan, kita berada dalam suasana kebatinan di mana kolonialisme dan imperialisme itu begitu saat itu yang menjadi lawan kita begitu. Jadi bangsa ini ketika menyusun konstitusinya itu sedang menghadapi kolonialisme, sedang menghadapi imperialisme yang karenanya langsung maupun tidak langsung memerlukan adanya persatuan di antara heterogenitas kita yang terdiri dari bersuku-suku, berbagai etnis dan lain sebagainya. Nah, persatuan itu penting dalam rangka melawan kolonial, dalam rangka melawan imperialis, dan faktor perekat persatuan itu ketemu pada aspek ketuhanan yang Maha Esa. Karena bangsa ini sudah terlanjur lama hidup beratus-ratus tahun yang lalu dalam suasana yang sangat religius. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu kemudian menjadi faktor penting untuk mempererat terwujudnya persatuan dan persaudaraan. Dan itu kelihatan ketika konteks Piagam Jakarta dengan hilangnya 7 kata itu. Bagaimana para pendiri bangsa ketika itu rela menghilangkan 7 kata itu semata-mata karena menjaga betul keutuhan persatuan dan kesatuan kita, persaudaraan kita itu. Yang kedua, misalnya kita bisa melihat dari seminar Pancasila yang pertama tahun 59 di kota ini juga di Jogja, yang menyimpulkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa adalah sebab yang pertama atau causa prima dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu artinya apa? Artinya bahwa untuk melaksanakan amanat negara, bahwa negara itu dari rakyat, negara itu bagi rakyat, dan negara itu oleh rakyat, harus dipahami betul bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi landasan dalam pelaksanaan ketiga hal itu. Jadi pengelolaan negara dari rakyat, negara bagi rakyat, atau negara oleh rakyat, itu dilandasi oleh spirit atau ruh atau jiwa bahwa ketuhanan, pemahaman ketuhanan yang Maha Esa itu betul-betul melandasi itu semua. Seminar Pancasila yang pertama tahun 59 itu juga menyimpulkan bahwa dalam kesimpulan nomor 8 misalnya, yang saya baca dari disertasinya Profesor Satya Rinanto, karena dia banyak mengulas tentang hal ini, di situ dinyatakan bahwa
Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan dan yang berkeadilan, dan seterusnya seperti itu. Jadi setiap sila pada kelima sila itu selalu inklusif di dalamnya sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketika kita bicara tentang kemanusiaan, kita bicara tentang persatuan, bicara tentang kerakyatan, dan bicara tentang keadilan, di dalamnya itu sudah built-in pemahaman kita tentang ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini sekali lagi adalah hasil seminar Pancasila pertama tahun 59 di Jogja. Yang keempat yang saya tangkap makna khusus dari makna khusus dari sila pertama itu di situ juga kemudian secara implisit langsung maupun tidak langsung kita bisa mendapatkan pemahaman bahwa negara itu melarang ajaran atau faham yang bertentangan dengan sila pertama itu, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi artinya faham-faham komunisme, ateisme itu ditolak oleh bangsa ini karena memang itu bertentangan dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itulah saya melihat relevansi yang masih relevan begitu adanya ketetapan MPRS tahun 2000 MPRS 25 tahun 66 tentang larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme, Marxisme dan Leninisme itu gitu. Kenapa? Karena ya paham itu tidak sejalan dengan sila yang pertama. Jadi itulah beberapa hal yang saya lihat makna sila pertama dalam kehidupan kenegaraan kita. Nah, saya pun melihat bahwa semua ini kenapa para pendiri bangsa dan lain sebagainya itu tidak bisa melepaskan dari hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan itu dalam kehidupan kenegaraan kita, karena memang ada beberapa prinsip ketuhanan dalam kehidupan bernegara. Jadi saya pikir hampir semua agama meyakini bahwa bagaimanapun juga manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang dilahirkan untuk mengemban tugas-tugas khusus. Dalam konteks Islam ya dia sebagai khalifah, dia sebagai wakil Tuhan yang bertugas mengelola alam semesta ini, begitu, seluruh makhluk hidup di atas muka bumi ini gitu. Dan prinsip ini juga kemudian membawa adanya pertanggungjawaban bahwa setiap manusia dengan tugas khusus itu dia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat nanti. Dengan pemahaman seperti ini, maka setiap aparatus negara menurut saya, apakah itu pejabat negara, pegawai negeri, anggota TNI, Polri, siapapun dia, abdi negara itu tidak mungkin sebenarnya melakukan hal-hal yang justru bertentangan dengan nilai-nilai agama, ajaran-ajaran agama, atau bahkan bertentangan dengan hakikat tujuan negara itu didirikan, begitu. Yang tentunya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Jadi tindak pidana korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, merusak lingkungan hidup dan lain sebagainya itu seharusnya hal-hal destruktif seperti itu tidak mungkin dilakukan oleh para aparatus negara kalau pemahaman terhadap makna hubungan sila pertama, hubungan agama dengan negara itu betul-betul bisa terinternalisasi dengan baik begitu. Nah, selanjutnya dalam makalah ini saya pun juga sedikit menyinggung tentang penataan hubungan antara agama dengan negara. Jadi intinya di sini bahwa hubungan negara dengan agama ini sebenarnya saling membutuhkan, simbiosis mutualistis sebenarnya itu. Kenapa? Karena bagaimanapun juga negara memerlukan agama untuk bagaimana supaya agama ini tidak dijalankan, agama ini kan cenderung hegemonik, aparatusnya cenderung untuk, ya karena kekuasaan itu begitu
memukau dan bisa menyihir siapapun yang mendapatkan kekuasaan itu, sehingga terbuka peluang untuk represif, untuk kemudian menyimpang dari tujuan negara itu sendiri. Itulah peran agama di situ. Sementara agama pun juga bisa berpeluang, berpotensi untuk juga atas nama tadi itu, keyakinannya, atas nama pemahamannya, lalu juga kemudian seakan-akan merasa yang paling benar, gitu, sehingga kemudian menghalalkan atau ingin menyeragamkan semua keyakinan atau pemahaman umat manusia. Nah, disinilah negara kemudian bisa berperan untuk mengimbanginya. Itulah kenapa saling mengisi itu juga saya melihat hubungan agama dengan negara itu juga sungguhnya adalah checks and balances juga, saling mengimbangi dan saling kontrol. Sehingga proses demokratisasi, adanya peraturan-peraturan, adanya norma-norma yang disepakati bersama, yang dirumuskan secara demokratis, itu juga pada hal-hal tertentu bisa menjadi faktor penyeimbang atau pengontrol terhadap adanya pemahaman keagamaan yang yang sangat fanatik, yang seakan-akan hanya menganggap keyakinan dirinya lah yang paling benar, sementara keyakinan orang lain itu kemudian salah, dan kemudian semuanya itu harus diseragamkan. Jadi saling mengimbangi dan saling mengontrol antara keduanya itu menjadi sesuatu yang sangat positif dalam kehidupan kita. Nah, ketegangan hubungan antara agama dengan negara itu timbul, saya melihatnya ya karena tidak terjadinya hubungan yang simbiosis mutualistis itu, begitu. Jadi atau tidak terjadinya checks and balances, saling mengimbangi dan saling kontrol di antara keduanya. Salah satu pihak merasa lebih dominan, lebih merasa berkuasa dan seterusnya, sehingga kemudian muncullah ketegangan-ketegangan seperti itu. Misalnya ketika negara tidak berhasil mengakomodasi nilai-nilai agama masuk ikut menjadi landasan dalam peraturan bagaimana tata cara kita bermasyarakat. Misalnya muncul peraturan-peraturan yang justru bertentangan dengan nilai-nilai agama. Maka dalam kondisi seperti itu akan muncul ketegangan. Atau sebaliknya, misalnya agama kemudian menghegemoni kehidupan kemasyarakatan yang seharusnya dilakukan secara demokratis. Itu agama melalui tokoh-tokoh agamanya itu kemudian memaksakan kehendak untuk menyeragamkan satu keyakinan. Dalam konteks seperti itu maka akan muncul ketegangan. Nah, disinilah kemudian diperlukan kearifan antara mereka-mereka aparatus negara dengan tokoh-tokoh agama untuk kemudian mencari titik moderasi di antara dua kebutuhan, dua aspirasi itu. Nah, saya juga bicara tentang kebebasan beragama di sini, tapi saya ingin langsung saja karena ini waktunya, poin atau inti kesimpulan dari makalah yang saya buat ini adalah bahwa pada akhirnya saya ingin menegaskan bahwa kita, Indonesia itu adalah negara agamis. Jadi adanya semboyan atau slogan dulu di era, saya pikir lahirnya itu di era Orde Baru, bahwa Indonesia bukanlah negara agama tapi juga bukan negara sekuler, begitu. Saya merasa apakah benar bahwa kita kalau bukan negara sekuler iyalah, tapi kalau bukan negara agama apa ya benar kita itu bukan negara agama. Bukan negara Islam ya, kita memang bukan negara Islam. Tapi kalau bukan negara agama apa ya benar kita ini bukan negara agama. Karena setelah saya kaji konstitusi kita, undang-undang dasar kita, maka setidak-tidaknya saya mendapatkan 7 poin yang menjelaskan bahwa agama begitu strategis diatur dalam konstitusi kita. Misalnya alinea ketiga pembukaan undang-undang dasar kita yang menyebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Di situ disebut nama Tuhan, bahwa
kemerdekaan ini sesungguhnya karena berkat rahmat Tuhan. Jadi kental sekali nuansa agamanya di situ. Pasal 9 Undang-Undang Dasar, bahkan setiap presiden, wakil presiden itu harus bersumpah atas nama agama. Agama lagi-lagi menduduki posisi yang sangat strategis, karena sumpah itu harus sesuai dengan agama, menurut agamanya. Yang ketiga, pasal 24 ayat 2. Di situ dinyatakan bahwa peradilan agama itu ditetapkan menjadi salah satu lingkup peradilan di bawah Mahkamah Agung, selain peradilan umum, tun, dan militer. Lagi-lagi agama itu betul-betul menduduki posisi yang strategis. Yang keempat, pasal 28J ayat 2. Bahwa setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Jadi HAM yang kita anut itu bukanlah HAM yang liberal, bukanlah hak asasi manusia yang boleh sebebas-bebasnya. Karena konstitusi itu membatasi pelaksanaan kebebasan ini selama pembatasan itu dibuat oleh undang-undang. Jadi pembatasan HAM itu juga bukan kemudian semena-mena oleh penguasa, tapi undang-undanglah dua institusi negara yang merupakan representasi dari rakyat, yaitu presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan DPR yang juga merupakan wakil-wakil rakyat. Jadi output dari dua lembaga ini sajalah yang bisa membatasi kebebasan hak asasi manusia. Itu pun kalau menggunakan salah satu dari 4 pertimbangan, yaitu pertimbangan moral, pertimbangan ketertiban umum, pertimbangan keamanan, dan satu hal jangan lupa, pertimbangan agama di situ. Itu pasal 28J ayat 2. Jadi sekali lagi agama itu menjadi sesuatu yang strategis. Pasal 29 ayat 1 jelas sekali itu, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 31 ayat 3, bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Keimanan, ketakwaan, akhlak mulia itu adalah term-term apalagi kalau bukan agama begitu. Pasal 31 ayat 5, bahwa pemerintah memajukan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Lagi-lagi nilai-nilai agama menjadi syarat bagi upaya pemerintah dalam memajukan iptek misalnya. Jadi inilah warna dari konstitusi kita, betapa agama itu begitu penting. Yang kedua, tidak saya dapatkan di negara-negara lain. Kita jelas simbol negara agamis itu sangat kental karena setiap putusan hakim itu diawali dengan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Semua putusan hakim itu diawali dengan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini simbol dari Indonesia sebagai negara agamis. Yang ketiga, ya kita lihatlah undang-undang, banyak sekali undang-undang yang langsung maupun tidak langsung itu mengadopsi nilai-nilai atau ajaran-ajaran agama. Lalu juga Mahkamah Konstitusi melalui putusannya pun juga menyatakan seperti itu. Jadi atas dasar semua itu, Indonesia memang bukan negara Islam, tidak sebagaimana Iran atau Pakistan atau Arab Saudi, atau juga bukan negara Katolik sebagaimana Vatikan atau negara-negara yang beragama tertentu. Tapi kita, menurut saya, itu negara agamis. Bahwa nilai-nilai agama itu sangat mewarnai kehidupan kita, tidak hanya kehidupan sosial kemasyarakatan kita, tapi juga kehidupan kenegaraan kita melalui output legislasinya. Gitu. Nah, disinilah saya melihat bahwa ini bisa sangat positif, ya, kalau kemudian di antara kita punya pemahaman yang sama untuk tidak saling menganggap yang paling benar, seperti hubungan agama dengan negara itu. Jadi masing-masing bisa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya sesuai dengan situasi dan kebutuhan, karena bagaimanapun juga kita adalah bangsa yang plural, yang beragam, yang heterogen, yang semuanya itu harus diselesaikan
secara demokratis, itu secara beradab, secara tanpa memaksakan kehendak, tanpa kekerasan. Saya pikir itu karena saya sudah diperingati, mohon maaf. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawal diskusi kita, ada 3 persoalan lain yang barangkali perlu kita perhatikan, bahwa dalam topik ini kita juga berdasar atau beranjak dari persoalan bagaimana memaknai negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, apa prinsip yang mendasari penataan hubungan negara dan agama itu sebetulnya. Yang ketiga adalah bagaimana sesungguhnya kebebasan beragama dan berkeyakinan itu dalam negara Pancasila kita ini. Nah, ini yang tadi oleh 3 pembicara sebetulnya sudah memberikan penjelasan mengenai itu, tapi saya kira ini masih bisa kita dibicarakan, diskusikan. Silakan, Mas Unpar. Karena ini forum kongres dan tampaknya dari kemarin orang tua semua begitu. Jadi saya sering kali ngaco nggak pernah dilihat. Silakan. Mungkin karena saya kecil tapi nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Mas Muni Mahatma. Sebenarnya saya kadernya Kang Lukman. Saya dari anggota Deklat DPP P3 Kang Lukman, tetapi saya jadi dosen di Unpar dan kebetulan dosen Pancasila juga. Sekali lagi Mas, namanya? Mas Muni Mahatma, tidak ada gantinya Pak. Muni Mahatma. Ya, silakan. Saya cuma ingin menguji sajalah. Kalau saya memang kader P3 tetapi berbeda dalam hal ini karena saya sebagai akademisi. Abdullah Al-Maududi pernah menyatakan ad-din wa daulah, ad-din fid daulah aqwa dan daulah fid din a'ma. Terjemahan kurang lebihnya dari kalimat ini yang dikatakan Abdullah Al-Maududi bahwa kalau kalau kekuasaan itu ada dalam agama, kalau agama ada dalam kekuasaan itu akan lebih kuat, tetapi kalau kekuasaan ada dalam agama itu akan lebih paripurna. Bagaimana kemudian Kang Lukman sebagai orang P3 lah setidaknya menerjemahkan ini dalam konteks implementatif secara singkat tentu. Itu satu. Karena bagi saya ya P3 sudah termasuk senior sebagai partai Islam, tetapi kemudian juga kalah sama PKS sampai hari ini gitu. Ini kan satu kemunduran yang luar biasa. Yang kedua, bagaimana kemudian Kang Lukman sebagai anggota dewan yang dari P3 yang juga dasarnya juga Islam begitu, melihat fenomena-fenomena bupati-bupati yang kemudian cenderung memaksakan perda-perda syariah yang tidak adil bahkan tidak mendidik. Karena persoalan agamis tidak agamis bukan ditentukan oleh simbolisasi. Toh pada kenyataannya ketika mereka bikin yang namanya perda, bupatinya juga korupsi dan itu tidak Islami. Depok misalnya, Bekasi, hampirlah di Jawa Barat itu semuanya juga perda-perda Islam karena Islam garis keras di situ. Tetapi bagaimana kemudian kegagalan ini bisa kita maknai sehingga apa? Pancasila bisa hidup, Pancasila juga bisa berjaya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rahmat Muhajir dari Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Sama saya juga anak muda yang baru dapat kesempatan sekarang ini. Saya kira Pancasila itu sebuah dasar negara kita yang fleksibel dan cocok di era apapun. Ketika di era Orde Lama, ya, pemberlakuan atau prinsip Nasakom yang dikembangkan oleh Soekarno juga pada saat itu masih menggunakan dasar Pancasila, artinya nasionalis, agama komunis bisa hidup. Lalu kemudian di era Orde Baru juga Soeharto yang sangat kuat sekali menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen, dan itu juga kemudian menggunakan penafsiran yang sepihak tentang Pancasila, dan itu juga bisa hidup. Dan sekarang di era reformasi, ketika Pancasila tidak jelas penafsirannya, ya, itu juga bisa hidup. Artinya memang saya tidak tahu apakah kemudian negara kita memang betul-betul menggunakan Pancasila sebagai dasar ideologi negara atau dasar negara, ketika itu dalam aplikasinya dalam semua era tidak ada persoalan tentang Pancasila. Pancasila tetap 5 sila, tetapi implementasinya yang berbeda-beda. Lalu persoalannya apa dari Pancasila itu? Saya kira tidak ada persoalan tentang kecuali hanya persoalan implementasinya yang berbeda-beda di setiap era gitu.
Termasuk dalam hubungannya dengan agama, saya kira juga ketika di era Orde Baru, pemerintah Orde Baru pernah menerapkan asas tunggal Pancasila sebagai pembatasan terhadap ormas-ormas yang berbasis agama yang mengharuskan menggunakan asas Pancasila, dan itu berhasil Orde Baru mengembangkan itu, dan semua ormas termasuk partai politik P3 pun tunduk terhadap itu. Nah, sekarang di era reformasi ketika asas tunggal sudah dicabut, sudah tidak diberlakukan lagi, toh juga tidak ada persoalan bagi semua partai politik maupun ormas untuk menggunakan asas agama, termasuk asas Islam yang tidak boleh hanya asas komunis. Nah, sehingga menurut saya untuk di era reformasi ini perlu ada sebuah penafsiran ulang tentang Pancasila, sehingga masyarakat itu memiliki pedoman yang jelas Pancasila yang bagaimana yang harus kita pedomani. Karena wacana Pancasila hari ini sama sekali tidak kita dengar lagi di tengah-tengah masyarakat, kecuali hanya menjadi kaidah penuntun dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, tapi sama sekali tidak membumi. Saya lebih salut kepada Orde Baru yang berhasil. Ya, saudara, kalau itu komentar tolong disampaikan pointer-pointernya saja. Tapi kalau ada pertanyaan, mohon langsung disampaikan pertanyaannya. Oke, saya mohon tanggapan saja. Ya, pemerintah Orde Baru cukup berhasil kemudian mengkondisikan masyarakat untuk menghayati Pancasila. Nah, sekarang era reformasi bagaimana untuk mengkonsep Pancasila kemudian bisa diterapkan di masyarakat. Ini sungguh yang menggelisahkan saat ini. Baik. Termasuk kami yang generasi muda tidak tahu harus bagaimana. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Sigit Ahmadi dari masyarakat biasa, dari Yayasan Nun 25 yang kebetulan memang dalam kegiatan kami sering mengadakan diskusi. Untuk kaitan pada materi pada hari ini, pada saat ini adalah tentang relasi antara agama dan negara. Tapi saya sebenarnya juga mengkaitkan dengan tadi sebelumnya, sesi sebelumnya itu tentang hukum, karena kaitannya ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi ada kaitan antara agama dengan negara, dan dalam kaitan ini negara hukum. Yang saya perlu sampaikan di sini adalah tentang makna relasi antara agama dan negara. Setelah saya dengarkan tadi, maka runutannya adalah implementasi relasi antara agama dan negara sebatas pada peraturan negara untuk melindungi umat beragama. Tapi bagaimana kalau dibalik? Maksudnya begini, sejauh mana ajaran agama itu mewarnai proses bernegara ini dalam penetapan aturan-aturan kenegaraan. Ini yang penting, karena menilik dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kerakyatan dipimpin oleh hikmah, itu ada suatu suatu ketidakadilan dalam merunut makna negara dalam ini negara hukum. Tadi di dalam masalah hukum itu di Reichstag itu dirunut sedemikian rupa dari perselisihan Indonesia, kemudian Belanda, kemudian Jerman. Nah, mungkin kalau dirunut lagi itu ada itu Yahudi atau apa itu ya. Tapi tidak sampai ke sana. Tapi masalah kata hukum ini kelihatannya cuma dianggap semua seakan-akan udah tahu. Padahal ini ada akar runutan bahasa yang demikian dalam, yang seharusnya sama-sama dituntut untuk kejujuran para ilmuwan, para akademisi untuk merunut secara adil. Ya, Jadi, dalam hal itu ada pertanyaan, saudara. Ya, makanya sejauh mana ini runutan tentang sejarah negara Indonesia dalam kaitannya dengan Pancasila, hubungannya dengan ketuhanan yang Maha Esa dan kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Paulus Wahono dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Ini tadi membicarakan mengenai hubungan atau relasi antara agama dan negara. Dan itu tentu saja terkait dengan
hubungan antara agama yang mempunyai kekuasaan, tentu saja juga negara yang mempunyai kekuasaan. Dan dengan kekuasaannya bisa masing-masing bisa membuat aturan keagamaan, lalu yang negara hukum nasional. Yang saya tanyakan adalah apakah ada aturan yang bisa ditentukan sejauh mana agama itu bisa mempengaruhi kehidupan bersama, kehidupan nasional menurut perspektif nasional. Sebaliknya, sejauh mana negara dengan hukum nasionalnya itu boleh mencampuri kehidupan beragama berdasarkan perspektif Pancasila. Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhaimin, tidak pakai Iskandar. Saya dari pesantren. Saya ingin mencoba menawarkan perspektif lain dalam menanggapi maraknya formalisasi syariat Islam ini. Karena selama ini selalu saja referensinya teologis. Saya pernah menulis di buletin Pusat Studi Pancasila dengan judul Revitalisasi Pancasila di Era Global. Saya mencoba menganalisis secara historis dan sosiologis kenapa marak tuntutan-tuntutan syariat agama. Kalau kita kaji secara historis, Indonesia itu dulu dari kerajaan-kerajaan besar Islam. Paling tidak yang saya ketahui karena saya pernah jadi ketua Festival Keraton Nusantara, dari 45 keraton Nusantara itu 42 adalah kerajaan-kerajaan Islam, yang 2 itu Hindu di Bali, yang 1 Kristen di NTT. Nah, ketika berada di bawah era kerajaan-kerajaan Islam, ini relatif stabil karena memang belum ada intervensi penjajah. Kemudian datang penjajah, lalu terjadi unifikasi hukum setelah merdeka. Celakanya unifikasi hukum ini mengadopsi hukum-hukum Belanda total. Sehingga secara sosiologis konsep hukum nasional tidak punya akar sosial. Lebih celaka lagi, penerapan hukum di era Orde Baru atau era Orde Lama sekalipun, penerapan hukum, implementasi hukum hanya menjadi alat kekuasaan dan alat rejim. Sehingga secara konsep gagal, secara implementasi gagal. Nah, konsekuensinya mestinya ketika kita ingin kembali kepada akar sosial, mestinya kalau toh kita itu menggali hukum-hukum keagamaan lokal, khilafah mestinya, ya jangan khilafah Taqiyuddin An-Nabhani. Kita punya banyak khalifah, ngerso dalem sampean dalem ingkang sinun Kanjeng Sultan Hamengkubuwana Senopati ing Ngalagong Abdurrahman Sayyidin Panatagomo, itu juga khalifah. Ini tidak pernah dibicarakan. Kita berbicara khalifahnya adalah khalifah dari Yordan. Ini yang pertama, sehingga kita memang perlu jernih. Saya mencoba empati, baik itu kepada yang berkaitan dengan syariat Islam maupun yang menolak syariat Islam. Lalu yang kedua, saya mau tanya juga atau usul pada Pak Saifuddin, Lukman Saifuddin. Dulu saya Pak Lukman termasuk kandidat Komnas HAM, tapi gizinya kurang sehingga tidak dipilih oleh Pak Lukman tuh. Sebaiknya klausul-klausul agama, nilai-nilai agama itu ditambahi nilai agama yang nilai-nilai universal agama. Sebab kalau itu nilai-nilai agama pasti akan terjadi subjektivitas. Kalau nilai-nilai universal agama, saya yakin akan terjadi dialog. Apa sih nilai-nilai universal agama? Ya. Saya melihat juga satu hal yang ini juga pernah saya tulis, bahwa ada 3 daerah panas yang proses kebangsaannya belum selesai. Seperti tadi disinggung Jawa Barat, pasca Kartosuwiryo belum selesai sampai hari ini, sehingga tawaran-tawaran fundamentalisme di sana sangat laku.
Aceh pasca Daud juga tidak selesai. Sulawesi Selatan pasca Kahar Muzakir, proses kebangsaan belum selesai. Yang terjadi itu bukan persoalan ideologis dari agama, tapi proses kebangsaan yang tidak pernah digarap. Kemudian sama Prof. Kailan, saya ingin sampaikan, sebetulnya memang diperlukan, ya, saya mungkin kebetulan mungkin Pak, satu-satunya orang pesantren yang pernah nginap di katedral itu saya, Pak. Sehingga jadi heboh itu sama Pak Munir, saya dimurtadkan juga itu. Lalu kemudian pernah saya nginap di Korea di Franciscan Building. Saya satu kamar dengan pastor dari Perancis. Saya bilang sama pastor itu, namanya Regasoni, karena kamarnya mesti ada salib dan ada patung Bunda Maria. Saya bilang, Regasoni, saya sudah minta izin Bunda Maria sholat di sini. Ketika saya sholat, saya bilang sama Regasoni, ternyata sholat saya khusyuk karena Bunda Maria ikut makmum saya. Artinya apa? Saya ingin menyampaikan kepada sama dengan Pak Lukman tadi, nilai-nilai universal agama itulah yang perlu kita gali bersama, sehingga kita tidak selalu berbenturan dengan persoalan-persoalan subjektivitas kelompok yang merasa besar dan merasa tertindas, karena ada tirani mayoritas, juga ada hegemoni minoritas. Terima kasih. Terima kasih. Wallahumma fiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Musyafa dari Himpunan Mahasiswa Muslim Pasca UGM. Di sini mungkin saya singkat saja pertanyaannya untuk semuanya saja ya. Yang pertama, sekarang apalagi baru-baru ini juga kita sering mendengar ada gerakan NII dan seterusnya itu ya. Sebenarnya apalagi ini ingin mengubah bahwasannya dasar negara Indonesia menjadi Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya, atau gerakan-gerakan Islam lainnya gitu ya. Kemudian bagaimana kita sebaiknya menyikapi hal ini gitu ya. Kemudian misalkan ini juga ada rumor bahwasannya di Asia atau di dunia sebenarnya yang menjadi poros atau pusat kebangkitan Islam yang sekarang saatnya adalah sebenarnya di Indonesia gitu ya. Kemudian bagaimana gitu ya nanti misalkan hal itu terjadi, misalkan hal itu terjadi, kemudian berdasarkan Pancasila ini bagaimana menyikapinya gitu ya. Mungkin itu saja yang kami tanyakan. Terima kasih atas tanggapan bapak-bapak yang ada di depan ini ya. Cukup sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarif Hidayatullah dari Fakultas Filsafat. Entah apakah pertanyaan ini mengulangi atau tidak, tetapi sesuatu yang sesungguhnya saya tunggu-tunggu dari ketiga narasumber ini, apa yang dibicarakan ini terkait dengan tema bagaimana memposisikan Pancasila terhadap atau dalam konteks umat beragama atau kita dalam hubungan dengan agama. Nah, kenapa pertanyaan ini muncul? Saya punya keyakinan bahwa meskipun secara formal kelembagaan itu kata orang selesai hubungan antara Pancasila dan agama, tetapi sesungguhnya secara substantif itu masih banyak persoalan, banyak PR yang harus dilakukan oleh umat beragama itu sendiri. Dan saya bersyukur ada tiga narasumber yang menurut saya representasinya itu sangat berbeda-beda, dan ini cukup sangat ditunggu sebenarnya dari praktisi maupun dari akademisi. Yang satu Prof. Munir Mulhan ini dari institusi yang berbasis keagamaan, tetapi Prof. Kailan dari institusi perguruan tinggi negeri sekuler. Nah, meskipun secara formal bahwa kita sesungguhnya kalau boleh jujur masih juga banyak kelompok-kelompok masyarakat khususnya di kalangan Islam, seperti tadi teman katakan NII, mungkin juga ada yang lebih sopan lagi, tidak dijadikan sebagai agenda utama seperti teman-teman HTI memposisikan Pancasila dan sebagainya. Tetapi secara substantif masih banyak hal yang perlu kita bicarakan, kita diskusikan. Nah, bagaimana kemudian nilai Pancasila itu bisa
menjadi norma bagi umat beragama itu bukan nilai-nilai agama yang kemudian dipaksakan untuk Pancasila, tapi justru sebaliknya. Dan kemudian bagaimana dari norma itu diimplementasikan. Nah, saya kira saya paling tidak masih menunggu persoalan itu. Dan ingin menyatakan bahwa secara substantif hubungan Pancasila itu belum selesai di tengah umat beragama, khususnya umat Islam. Saya kira itu saja Pak Maturun. Terima kasih, mohon maaf bingung yang ditunjuk siapa gitu. Perkenalkan, nama saya Randy dari Hizbut Tahrir Indonesia. Langsung saja 3 pertanyaan. Yang pertama kepada ketiga pembicara. Bapak tadi telah menjelaskan panjang lebar gitu kan tentang relasi agama dan negara gitu. Nah, yang ingin saya ketahui, Anda memiliki pandangan seperti itu dasarnya apa gitu kan? Apakah ini terpengaruh dengan pemikiran Barat tentang relasi dengan agama atau bagaimana? Karena sepengetahuan saya, pandangan Barat terhadap agama itu adalah traumatik ketika abad pertengahan, di mana agama itu sebagai kendaraan politik bagi yang berkuasa kan, seperti itu. Kemudian yang kedua kepada Pak Munir Mulkan, saya tertarik dengan pembicaraan Anda tadi tentang dikotomi antara Islam simbolis dan Islam progresif gitu kan. Mungkin kalau boleh saya tambahkan, mungkin ada Islam garis keras dan garis lunak kan, seperti itu. Atau mungkin kalau Ustadz Abu mengatakan garis lurus kan, seperti itu. Nah, Anda bisa mengatakan seperti itu apa dasarnya gitu? Atau kemudian yang disebut Islam yang benar itu apa gitu loh? Apakah Islam fundamentalis, Islam progres, atau apa kan seperti itu. Nah, terakhir ini ke Pak Lukman Hakim, saya ingin meminta tanggapan Bapak tentang keynote speaker yaitu Pak Mahfud MD kemarin menjelaskan bagaimana menghentikan aktivis pergerakan Islam yang ingin mendirikan negara Islam. Yang pertama yaitu sekolahkan yang bersangkutan di luar negeri gitu kan, dikasih beasiswa. Kemudian yang kedua membangun demokrasi gitu kan, artinya mungkin bisa sekulerisme mungkin. Yang terakhir adalah diberi jabatan politis gitu kan. Nah, ini bagaimana? Apakah Anda terpengaruh dengan ini atau tidak? Itu. Terima kasih. Banyak yang menanyakan sejauh mana agama boleh mencampuri negara. Itu. Jadi, atau sejauh mana agama mengatur negara itu. Lalu juga tadi Pak Kiai Muhaimin mengatakan bahwa mengusulkan nilai-nilai agama yang universal sajalah seharusnya yang. Jadi begini, saya di banyak kesempatan lalu juga tadi disebut-sebut tentang syariat, perda-perda syariat. Apakah betul itu ada perda syariat? Ini kadang-kadang juga misleading juga begitu. Penggunaan istilah-istilah, karena tidak ada sebenarnya perda syariat itu. Yang ada adalah perda tentang larangan penjualan minuman keras misalnya, atau perda tentang larangan berjudi misalnya, atau apa begitu. Tapi tidak ada perda tentang syariat, itu tidak ada. Itu hanya istilah media saja untuk yang menurut saya sudah seringkali kurang tepat. Tapi oke lah. Jadi saya memahami, misalnya dalam Islam, mungkin juga agama-agama yang lain. Ada 3 level sebenarnya apa yang disebut syariat itu. Syariat dalam konteks makna norma-norma, nilai-nilai yang akan dimasukkan dalam atau yang ingin dimasukkan untuk menjadi landasan dalam kita mengatur kehidupan kita bermasyarakat, bernegara, berbangsa ini. Nah, gitu. Level yang pertama itu yang disebut oleh Kiai Muhaimin tadi itu nilai-nilai yang bersifat universal, yang tidak ada perdebatan di antara kita umat yang berbeda agama ini. Jadi itu yang berkaitan dengan keadilan misalnya, yang berkaitan dengan persamaan di depan hukum misalnya, yang berkaitan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan lain sebagainya. Ada beberapa yang kita masukkan kepada kategori universal, yang tidak ada perbedaan pendapat di antara kita semua umat manusia di dunia ini. Semua mengakui kebenaran, meyakini kebenarannya. Itu yang level yang pertama. Level kedua, syariat atau norma-norma, nilai-nilai agama yang diyakini kebenarannya hanya oleh umat Islam saja. Tapi umat agama non-Muslim, non-Islam, itu belum tentu meyakini kebenaran tentang norma itu. Misalnya judi, misalnya. Semua umat Islam, semua mazhab apapun mengatakan judi itu haram bagi orang Islam. Tapi bagi orang non-Islam belum tentu mengatakan.
judi itu haram. Karena dalam judi itu juga ada nilai-nilai tertentu yang merupakan warisan leluhur budaya, punya nilai-nilai tersendiri gitu. Jadi ini yang masuk pada level kedua. Level ketiga, ini syariat norma yang jangankan oleh umat beragama lain. Dalam internal umat Islam sendiri timbul perbedaan pendapat. Jadi sesuatu norma yang hanya diyakini oleh sekumpulan umat Islam saja. Sementara umat Islam yang lain belum tentu meyakini kebenarannya. Itulah yang dalam bahasa umat Islam itu masalah-masalah khilafiyah, ikhtilafi. Yang tadi itu disebut oleh Prof. Khailani itu menyangkut taraweh, menyangkut sholat Jumat, apa segala macam. Nah, itu ada 3 leveling begitu. Yang mana yang boleh masuk? Menurut saya, mungkin berbeda dengan yang lain. Menurut saya, yang tidak ada persoalan adalah level pertama. Yang universal tadi itu. Karena semua kita meyakini kebenarannya. Dan itulah yang kemudian ikut menjadi landasan dalam negara mengatur kehidupan kita. Berinteraksi antar sesama umat manusia ini. Nah, yang kedua, level yang kedua dimungkinkan, ya, yang level kedua itu dimungkinkan sejauh prosesnya itu mengikuti mekanisme yang disepakati bersama dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, yang diatur dalam sejak konstitusi, undang-undang dasar, undang-undang, dan seterusnya sampai semua produk hukum peraturan perundang-undangan kita. Artinya tidak boleh dengan cara-cara memaksakan kehendak atau dengan kekerasan atau dengan apa. Tapi harus melalui proses legislasi. Jadi kalau memang itu disepakati bersama, ya maka dimungkinkan. Tapi kalau tidak, ditolak ya tidak. Gitu. Jadi itu. Nah yang level ketiga menurut saya tidak boleh. Bukan tidak boleh, tidak perlu lah. Tidak perlu level yang ketiga itu. Itu biarlah menjadi hal-hal yang sangat pribadi karena di antara kita memang belum ada kesamaan pandangan tentang kebenarannya gitu. Masing-masing kita punya. Jadi itu menurut saya sejauh mana agama boleh mengatur itu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa bagaimanapun juga ketika agama itu membumi maka kemudian akan muncul perbedaan pandangan. Jangankan agama yang punya, karena ini sesuatu keyakinan yang langsung berhubungan dengan hubungan vertikal yang sangat memiliki muatan-muatan yang amat sangat personal begitu, karena itu menyangkut keyakinan. Saya ingin mengilustrasikan ketika perdebatan, kebetulan saya terlibat dalam mengubah undang-undang dasar, ketika kita kemudian pada akhirnya memilih presiden itu dipilih langsung. Jadi ketika itu perdebatan yang tidak selesai, tidak hanya berbulan-bulan tapi bertahun-tahun, apakah presiden itu dipilih langsung atau tidak? Itu ada 2 mazhab pemikiran yang masing-masing juga memiliki basis kerangka teorinya sendiri-sendiri. Satu pandangan mengatakan bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memilih siapa pemimpin kita. Tidak bisa semua orang diberikan hak yang sama. Hanya orang-orang tertentu yang tahu ABCD-nya bagaimana negara ini dikelola, itu sajalah yang punya kewenangan untuk menentukan siapa presiden kita. Masa orang yang tinggal di gunung-gunung sana, yang tidak pernah sekolah, yang tidak pernah lihat TV, baca koran, yang tidak tahu informasi apa-apa, dia juga harus ikut menentukan. Enggak, orang-orang seperti itu enggak perlu, cukup the selected people saja, orang-orang pilihan. Gitu. Sementara pandangan yang kedua mengatakan, oh tidak, ini bicara tentang menentukan siapa pemimpin kita. Bicara tentang menentukan siapa presiden kita, itu bicara hak. Ketika bicara hak, tidak peduli apakah profesor doktor, apakah tidak tamat SD, apakah tinggal di kota, apakah tinggal di gunung-gunung. Bicara hak, ya semua kita harus diperlakukan sama. Basis teorinya pun juga tidak kalah dengan yang pandangan yang kedua tadi. Nah, lalu yang benar yang mana? Jadi susah kita bicara benar. Itulah kenapa produk politik itu, legislasi hakikatnya produk politik, itu beda dengan karya akademik yang selalu dilihat dengan kacamata benar atau salah. Atau karya-karya para filosof begitu, yang baik atau buruk, etik pendekatannya. Politik, produk politik itu adalah pilihan-pilihan.
tidak hanya semata dengan kacamata benar atau salah, atau tidak hanya semata baik atau buruk, tapi pilihan mana yang kemudian mendapatkan dukungan dari mayoritas. Itulah yang kemudian dipilih. Sekali lagi yang dipilih, bukan yang dianggap benar atau bukan yang dianggap baik. Karena kalau bicara baik, masing-masing punya argumentasinya sendiri. Bicara benar, masing-masing juga punya basis teorinya sendiri. Gitu. Nah, apalagi menyangkut agama, sesuatu yang keyakinan yang sangat personal, sangat. Jadi itulah kenapa saya mengatakan bagaimana menyelesaikan ini, yang menyelesaikan ini secara demokratis. Itulah negara dibentuk, hadir untuk mengatur bagaimana perbedaan pandangan ini sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan ideologi yang dianutnya, sesuai dengan pengetahuannya, wawasan, lingkungan strategisnya, itu kemudian diperdebatkan dalam proses politik dan kemudian dipilih siapa yang kemudian representatif, siapa yang kemudian mendapatkan dukungan terbesar. Itulah kita menyelesaikan persoalan perbedaan ini secara bermartabat, secara beradab gitu. Jadi politiklah yang menyelesaikan. Beda dengan akademik, kalau kalangan akademisi itu kan perbedaan pendapat dibawa sampai mati. Tidak peduli profesor doktor ngomong A, saya profesor doktor yang satu ngomong B, tidak ada kebutuhan untuk disatukan karena masing-masing merasa ya ini menurut pandangan saya dan dibawa sampai mati pun tidak ada masalah. Tapi politisi karena dia harus memproduk aturan main, harus membuat hukum, harus membuat norma yang menjadi rujukan kita hidup bersama. Maka perbedaan pendapat ini tidak bisa dibawa mati, perbedaan pendapat ini harus diselesaikan, harus disatukan, harus dikompromikan. Itulah proses demokrasi yang kita anut gitu. Nah, ya terhadap bagaimana menghadapi kehendak, ada keinginan untuk NII atau apa segala macam, untuk khilafah. Saya pikir itu hak masing-masing orang, begitu. Orang ingin mengatakan negara ini negara Islam, ingin menerapkan khilafah, ya itu aspirasi. Seperti juga ada orang yang beraspirasi sebaiknya agama tidak ikut campur mengurusi negara ini. Itu juga aspirasi. Masing-masing itu berhak untuk mengagregasi aspirasinya itu. Tapi dalam kehidupan bernegara, di mana demokrasi sudah kita sepakati menjadi cara kita menyelesaikan perbedaan pendapat, maka kita harus tunduk dengan ketentuan yang diatur dalam konstitusi, dalam undang-undang, termasuk Perpu, PP, dan seterusnya itu. Gitu. Jadi itulah garis koridor bagaimana kita menyelesaikan perbedaan-perbedaan pandangan. Saya pikir itu inti dari poin yang saya harus sampaikan, sementara yang lain-lain itu sifatnya ya saya tidak perlu menanggapi itu. Secara singkat sebenarnya silakan Mbak, hubungan agama dan negara, saya kurang sependapat kalau menguasai. Jadi negara tidak menguasai agama, sebaliknya apalagi agama menguasai negara, saya kira kurang. Jadi negara, semua Rousseau sendiri mengatakan bahwa individu membentuk negara itu akhirnya akan diperlukan satu regulasi. Misalnya public safety, misalnya ya. Lalu fundamental right dan lain sebagainya. Itu perlu regulasi. Itulah yang kemudian disebut legal society, disebut suatu negara hukum. Nah, oleh karena itu kebebasan dalam hal hubungan negara dengan agama, tetap negara satu tidak bisa memasuki ruang hablum minallah, akidah. Ini satu ya. Lalu yang kedua, yang diatur, yang dilakukan regulasi dalam negara itu hanya hablum minanas, hubungan manusia dengan manusia. Ya. Lalu berikutnya bagaimana kaitan dengan syariat? Ini pun perlu dijernihkan. Kalau tadi Pak Lukman menjelaskan tingkatan yang luar biasa, tapi saya kira di dalam filsafat hukum perlu dibedakan antara syariat dengan hukum positif. Manakala makna nilai-nilai dalam religius itu sudah merupakan domain publik, itu tidak masalah dimuat di dalam suatu hukum positif. Misalnya aja judi, meskipun ada yang tidak, yang lainnya ada tidak ukuran halal haram,
tapi dampaknya lalu kita akui semua kemudian. Lalu yang kedua misalnya prostitusi, ya. Tidak ada saya kira kok agama menganjurkan prostitusi, yang tidak ada saya kira ya misalnya ya. Itu tidak usah dipandang lalu bahwa itu adalah syariat misalnya ya. Kalau masalah kesalahan tangkap misalnya, oh ini peserta kongres ditangkap. Oh, ini saya kira bukan itu masalahnya ya. Itu kan hanya pelaksanaan hukum, semua ada risikonya. Nah, sebagai suatu negara yang khas, kita founding fathers kita sudah memilih negara kita itu berketuhanan yang Maha Esa. Jadi negara sekuler, agama tertentu Pak Lukman ya. Jadi kalau negara kita itu negara agama dalam arti umum itu iya, tapi negara agama tertentu tidak. Negara teokrasi tidak. Tapi founding fathers kita itu kreatif, memilih berdasarkan kausa materialis. Jadi apa yang ada pada bangsa tidak mengambil dari yang lain. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian berikutnya dalam filsafat hukum, ini Profesor Notonagoro, kemudian Joyodikuno dan lain sebagainya, hukum Indonesia itu terdapat sumber material dan sumber formal. Nah, antara lain sumber material berupa values, yaitu hukum kodrat, nilai hukum Tuhan, dan nilai hukum etis. Ini keharusan yuridis. Jadi saya tidak sependapat yang dari pesantren tadi, bahwa nanti yang dimuat yang universal saja, tidak bisa. Kalau saya mau kawin berdasar Islam, masa cari yang universal, yang tidak bisa. Ya. Undang-undang zakat, undang-undang wakaf, dan lain sebagainya, itu harus diatur. Tetapi manakala itu dilakukan secara legitimate pada penganutnya. Jadi tidak bisa undang-undang zakat atau dikenakan pada Buddha, yang tidak bisa misalnya ya. Undang-undang perkawinan saya kira contoh yang sangat bagus ya. Jadi undang-undang perkawinan itu sendiri adalah suatu hukum positif, tetapi nilainya dari syariat, sudah menjadi domain publik. Nah, kemudian diterapkan di dalam masyarakat khusus yang muslim. Nah, saya kira itu perlu diatur dalam negara. Oleh karena itu kalau jumlah yang mengatur peraturan perundang-undangan, nah ini nanti DPR tugasnya banyak sekali Pak ya. Jadi saya kira perlu ini diatur supaya hidup di negara Indonesia itu damai. Lalu yang terakhir dalam hubungan demokrasi. Nah, saya agak memberi penenggaran sedikit Pak Lukman ya. Demokrasi itu lahirnya dari sekuler. Nah, bagaimana di Indonesia? Saya baca bukunya Pak Amin Gus Dur, hanya tulisannya demokrasi plus ketuhanan. Lah plusnya itu gimana? Ini kan yang jadi pertanyaan ya kan. Nah, saya kira tetap yang terakhir Mbak, bahwa dalam suatu proses demokrasi, domain demokrasi itu pada hablu minanas, pada konteks sifat kodrat manusia, individu, makhluk sosial. Tapi kalau sebagai pribadi makhluk Tuhan, tidak bisa demokrasi. Jadi tidak bisa seorang bebas mengeluarkan pendapat tentang Nabi. Tidak bisa seorang mengeluarkan pendapat tentang aturan atau syariat tentang sholat. Sholat itu sudah 5 waktu, kok di demo mau jadi 4 waktu saja, ya tidak bisa. Ya. Jadi itu harus kita terima sebagai istilah Islam itu ibadah mahdhah. Jadi tidak bisa. Oleh karena itu demokrasi pada kapasitas individu, makhluk sosial. Tapi kalau sebagai pribadi makhluk Tuhan vertikal tidak bisa. Ini di Indonesia. Yelan Fosten, lalu Fitna, Gates ya dan sebagainya itu mereka mengatakan ini adalah demokrasi. Nah, bedanya dengan negara liberal ya. Maaf, Indonesia dengan liberal. Kebebasan diletakkan pada individu. Jadi kebebasan yang tertinggi di individu meskipun itu Tuhan. Jadi mungkin di negara sana bisa aja Nabi Muhammad di kalung sorban lalu membawa bom kemarin Yelan Fosten ya. Bisa saja nanti Tuhan Yesus kemudian dikasih belangkon bisa ya. Jadi itu kalau gitu ruwet nanti ya. Di Indonesia jelas itu tidak bisa. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan juga harus mengatur. Nah, kemudian yang terakhir saya prihatin, maaf ya. Saya sendiri sebagai umat Islam, mengapa terpecah-pecah kok ada disebut Islam liberal? Islam dengan liberal itu bertolak belakang. Bab liberalisme itu boleh mengkritik Tuhan, boleh mengkritik Nabi, boleh mengkritik Rasul. Ya, tapi dalam liberalisme boleh, karena manusia itu bebas. Ya. Repot juga ya bicara Pancasila itu. Tapi begini menurut saya,
kadang-kadang kita perlu rasa ngurusi Tuhan itu loh. Jadi seolah-olah Tuhan itu kan maunya kita gitu kan. Jadi ruwet itu. Misalnya menurut saya Pak Kailan tadi itu, sholat itu kan 5, siapa bilang 5? Sholat itu 3. Yang nggak boleh digabung itu 3. Jadi sebenarnya yang esensial itu telu cuma. Itu fuqaha. Ya fuqaha kan. Ya ini karena sudah ditunggu nasi itu. Yang kedua, ya perlu penafsiran ulang. Saya kira seminar ini adalah salah satu bentuk untuk bagaimana menafsir Pancasila di dalam era reformasi ini. Kalau saya mungkin gampang-gampangan gitu loh. Negara, agama, apa-apa, sakarpe aja yang ngurus Bang Saifuddin ini kan. Jadi nanti jangan-jangan setelah 2009 dilantik lagi enggak? Insya Allah. Nanti dibalik lagi. Jadi siapa menguasai, siapa dikuasai itu kan tergantung pada orangnya. Jadi maka sekali lagi tergantung kitanya itu loh. Satu contoh misalnya ya. Kalau agama diintervensi oleh negara. Lah kalau enggak saya puji kemarin enggak usah dituntut. Itu kan intervensi atas pertimbangan kemanusiaan. Undang-undang perkawinan kan? Ya enggak. Kaitannya dengan undang-undang perkawinan, lalu perlindungan anak dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, kekhawatiran kalau nanti NII jadi mengubah negara ya, kalau dibalik bagaimana? NII nggak berhasil gitu loh. Sejak tahun 49 nggak pernah berhasil itu. Tapi belum tentu juga kalau nanti siapa tahu lalu dari antara peserta ini ada yang jadi presiden tahun 2030 itu saya sudah mati kan. Saya setuju hubungan agama dan Pancasila belum selesai. Karena kalau sudah selesai apa gunanya seminar? Jadi itu yang perlu kita cari dalam hidup bermasyarakat. Jangankan masyarakat yang besar, keluarga saja sampai ninen itu juga belum tentu loh klop itu. Ada saja satu hal yang harus dicari, apalagi di dalam hubungan dengan negara. Nah, mengapa saya membuat kategorisasi itu? Saya membaca dari Verslah sidang BPUPKI, ada yang ngotot pokoknya harus Islam sebagai dasar negara. Ada yang boleh tidak, gitu loh. Nah, soal benarnya ya nanti terserah ilaliko itu. Nanti Tuhan sendiri kan jadi hakimnya, tidak usah kita jadi hakim. Kita bengkerengan sendiri, teman-teman bulannya mlebu swarga kabeh. Saya itu kadang-kadang membayangkan orang rebutan masuk surga itu loh. Saking kebeletnya masuk surga, ya tentu tidak seperti itu ya, tapi ini bayangan. Karena rebutan itu tidak masuk-masuk. Akhirnya Gusti Allah menurunkan takdir lain. Saya kira terima kasih. Tapi saya kira ada misalnya Maududi ya.
Maududi almarhum itu Pakok Bangkong Adin Wadaulah itu. Tapi TB tidak. TB itu simbolis. Bukan simbolis. Substantif, etik. Jadi yang penting negara-negara barat itu yang jelek-jelek dibuang jadi Islam dia. Karena nilai-nilai Islamnya itu yang Pak Kiai tadi sebutkan universal itu. Jadi ini bukan soal barat atau tidak, tapi bagaimana kita mengklasifikasi, mengkategorisasi pendapat-pendapat. Saya kira gitu. Selamat makan kalau ada makanannya loh ya. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Bapak Prof. Munir Mulkan. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang saya hormati, tidak ada kesimpulan yang bisa saya bacakan kembali di sini, namun dari penjelasan para tiga pembicara bahwa negara Pancasila yang kita maksudkan sebagai suatu sikap afirmatif untuk menyebut negara kita ini sebagai negara Pancasila di dalam menjawab bahwa kita ini bukan negara sekuler, juga bukan negara agama. Saya kira negara Pancasila itu baik secara konsepsional maupun dalam tataran implementatifnya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara itu masih terbuka untuk selalu didiskusikan. Nah, sama dengan sesi sebelumnya bahwa Bapak Ibu yang tidak puas di dalam membicarakan masalah relasi hubungan negara dan agama ini, nanti kita masih bisa membicarakannya dalam kesempatan workshop besok. Nah, di sana kita akan mengelompokkan diri yang tertarik dengan isu relasi agama dan negara, silakan bergabung di dalam komisi kami ini. Begitu Bapak Ibu sekalian, saya persilakan untuk mengikuti acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.